semuanya. Ini kami dari kelompok berapa kita? Kelompok 4. Saya Felix. Saya Tasya. Saya Loren. Saya Tobi. Nah, sekarang posisi kita ada di Museum Negeri Sumatera Utara di Teladan. Nah, ini dia. Nah, sebentar lagi kita akan masuk ke museumnya. Jangan lupa ikuti video ini. Bye. Nah, jadi sekarang kita berada di peralatan berburu dan meramu. Sesuai dari penjelasan bukti arkeologis, berburu atau meramu merupakan mata pencaharian hidup yang sudah dikenal manusia sejak 3.000 sampai 4.000 tahun. Pada masa itu, manusia menggunakan gua-gua sebagai tempat tinggal. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, digunakan alat-alat dari batu seperti ini. Kegiatan berburu dan meramu tersebut masih terus dilakukan hingga kini oleh sebagian masyarakat tradisional di Indonesia, termasuk di beberapa tempat di Sumatera Utara. Kegiatan berburu dilakukan untuk binatang yang merusak tanaman. Binatang buruan meliputi burung, ayam hutan, tupai, babi hutan, rusa, kera, dan lainnya. Seperti mata pancing, gelang, dan kapak perunggu. Ini adalah peninggalan dari masa Prugadiam ketika masyarakat Indonesia mulai diperkenalkan dengan perunggu. Ditemukan di Bekasi, Jawa Barat. Terima kasih. Gajah Sumatera, sepanjang 55 juta tahun terdapat 500 spesies gajah, namun hanya 2 yang masih ada, yaitu gajah Asia dan juga gajah Afrika. Spesies ini mulai pecah kira-kira 2 juta tahun yang lalu. Gajah Asia memiliki telinga yang lebih kecil dibanding gajah Afrika, serta memiliki dahi rata dan 2 bonggol di kepala. Gajah Afrika sebaliknya hanya memiliki 1 bonggol. Selain itu, ujung belalai gajah Asia hanya memiliki 1 bibir, sementara gajah Afrika punya 2. Gajah Asia dapat ditemukan tersebar di India, Asia Tenggara termasuk Indonesia, serta di beberapa kawasan di Eropa Timur. Salah satu subspesies gajah Asia adalah gajah Sumatera. Populasinya terus menurun dari waktu ke waktu. Kita sudah sampai di bagian-bagian rumah adat. Ya, rumah adat yang pertama kita kunjungi ini ada rumah adat dari Batak Toba. Miniatur rumah tradisional Batak Toba. Rumah tradisional Batak Toba atau dalam bahasa setempat disebut rumah tanpa H, dibangun dengan sistem pasak atau tidak memakai paku. Bangunan ini bisa kita lihat dia seperti berbentuk panggung dan dindingnya terbuat dari kayu dan atap pelana dari ijuk. Nah ini nih yang kayak bulu-bulu gitu, dari rambut-rambut gitu. Dengan bentuk melengkung seperti kapal. Nah, di ujungnya seperti kapal, melengkung gitu dia. Dan di sini dinding rumah dipenuhi ornamen tradisional yang disebut gorga. Jadi ya itu, nih contoh-contoh gorga nih. Yang dia ada warna merah, putih dan hitam. Kemudian di sini di sebuah rumah umumnya ditempati oleh satu keluarga, meski ada pula yang ditempati oleh beberapa keluarga. Nah, seperti inilah desainnya. Ada banyak sekali rumah adat yang ada dipajang di sini. Contohnya seperti rumah adat tradisional Simalungun atau rumah Bolon. Dan kemudian ada juga rumah tradisional Angkola Mandailing atau yang disebut Bagas Godang. Dan di sini ada juga yang namanya rumah adat Pakpak. Nah, kemudian ada juga di sini Sapo Page yang berasal dari Tanah Karo. Dan yang terakhir di sini bisa kita lihat ada rumah tradisional dari Nias Utara. Hai guys, jadi kami ini berada di tempat yang kedua, yaitu Museum Congafi. Ini dia tempatnya. Dan nanti kita akan explore ke dalam gimana apa aja isi-isinya dan nanti dijelaskan oleh tour guide-nya. Nah. Oke, bye-bye. Bye. When I feel
bidang perkebunan. Kemudian beliau ini merupakan tokoh masyarakat yang sangat populer di kota Medan ini karena terkenal dengan sosoknya yang sangat dermawan serta banyak kontribusinya untuk bangunan-bangunan tua yang ada di kota Medan ini. Jadi dia datang dari China di saat usianya 18 tahun ke sini. Nah, jadi Chong Afi ini punya 3 orang istri. Yang pertama dari China, kedua dari Malaysia. Nah, yang ketiga itu dari Binjai, dari sini. Dan rumah ini didirikan tahun 1900 sebagai hadiah pernikahan untuk istrinya yang ketiga yang dari Binjai. Jadi semua yang ada di rumah ini kita nanti hanya menceritakan tentang Chong Afi dan istri ketiganya saja. Dan di sebelah sini ada foto-foto waktu Chong Afi membuat perayaan untuk memperingati 30 tahun kesuksesannya sebagai pemimpin rakyat Tionghoa di sini. Kamar tidur yang pernah dipakai oleh cucu dari anak ketujuh yang laki-laki baju merah. Dia sudah menikah dengan perempuan Batak Muslim, kemudian dia masuk Muslim. Nah, sekarang keturunan Chong Afi sudah banyak berbaur dan banyak yang tinggal di Eropa begitu. Inilah halaman tengah dari rumah ini. Kenapa desainnya begini? Karena menggambarkan sumber masuknya rezeki, sirkulasi udara dan pencahayaan. Dan menariknya lagi, batunya ini masih asli dari Tiongkok. Kami dari kelompok 4 telah menyelesaikan video kreatif kami. Kami sudah selesai menjelajahi trip kami dari Museum Negeri Sumatera Utara dan Chong Afi. Sekian video kreatif dari kami. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.